Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Idofi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Indah Cahyani dari kelompok 1 bersama rekan-rekan saya Hisyam Maulana, Agung Wahyudi dan Maulana Syahid Langlang Buana. Pada presentasi ini, materi yang akan kami presentasikan yaitu kualifikasi pengguna Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Nah, sebelum lebih jauh membahas bagaimana kualifikasi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri, di sini saya akan bahas apa itu pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Menurut Joseph F. Kelly dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer dan menghasilkan kumpulan penyimpanan perolehan kembali, komunikasi dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan juga untuk perencanaan bisnis. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengguna atau kualifikasi pengguna mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan dan implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan merupakan elemen yang paling penting dalam pengelolaan pendidikan di banyak lembaga pendidikan di seluruh dunia gitu kan. Namun ada keberhasilan yang tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri gitu, tetapi juga pada orang-orang yang menggunakannya gitu. Salah satu faktor yang krusial adalah kualifikasi pengguna sistem manajemen pendidikan. Itu yang faktor krusial. Dalam makalah ini kita akan mengeksplorasi bagaimana gitu kan kualifikasi pengguna mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Baik, poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah kualifikasi pengguna sistem pendidikan. Adapun kualifikasinya yaitu yang pertama sudah saya sebutkan, kualifikasi pengguna mencakup dalam hal segi mereka tentang pengalaman mereka, pemahaman dan pengalaman mereka tentang sistem informasi pendidikan tersebut gitu. Adapun kemampuan teknis, pengetahuan domain pendidikan gitu kan, dan keterampilan manajemen atau pengguna yang terampil dan terlatih dapat mengoptimalisasikan manfaat dari sistem informasi manajemen pendidikan tersebut. Adapun yang kedua yaitu pengukuran kualifikasi pengguna. Jadi penting tuh untuk mengukur kualifikasi pengguna tersebut gitu kan. Dengan memahami cara gitu kan untuk mengukur kualifikasi pengguna secara efektif gitu kan, metrik ya gitu, metrik yang tepat untuk uji kompetensi, evaluasi keterampilan teknis dan penilaian pengetahuan domain pendidikan, serta dapat mengukur gitu atau membantu dalam mengukur sejauh mana si kualifikasi pengguna berkontribusi pada kinerja sistem pendidikan atau emang sistem informasi manajemen pendidikan. Terus ada yang ketiga yaitu dampak pelatihan terhadap kualifikasi pengguna. Adapun pelatihan yang efektif adalah gitu kan kunci meningkatkan kualifikasi pengguna pelatihan. Jadi pelatihan ini dapat mencakup dari pengenalan sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri, terus dari teknik penggunaan yang efisien dan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan gitu. Adapun rendahnya kualifikasi pengguna dan potensi serta potensi tantangan gitu kan. Pengguna dengan kualifikasi yang rendah gitu kan mungkin kayak mereka tuh kurang dalam memahami sistem informasi yang sedang dijalankan gitu kan, atau kesalahan menginput data atau bagaimana caranya menginput data gitu, itu dapat menjadi ancaman gitu. Sehingga ini bisa termasuk dalam kesalahan input data tadi yang saya sebutkan gitu kan, dan ada penilaian yang tidak akurat gitu kayak menilai siswa dan lain sebagainya, serta kesalahan dalam memahami data yang ada gitu kan, seperti itu. Adapun tantangan masa depan gitu yang bakal dihadapi oleh kualifikasi pengguna sistem informasi pendidikan.
Adapun dalam era teknologi yang terus berkembang, tantangan masa depan dalam hal kualifikasi pengguna juga perlu diperhitungkan. Jadi bagaimana sih, maksudnya bagaimana gitu pendidikan dapat terus menyediakan pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi sistem informasi pendidikan akan menjadi fokus yang penting gitu. Jadi pada dasarnya tantangan masa depan yang mempengaruhi pengguna kualifikasi pengguna sistem informasi pendidikan, sehingga dari kualifikasi tersebut akan terus perubahan teknologi yang dinamis, sehingga banyak terjadi tantangan masa depan yang akan memang menjaga kultural data gitu kan, atau dan lain sebagainya gitu. Adapun efisiensi, oke, kita berbicara tentang efisiensi gitu kan. Adapun efisiensi dalam hal pengelolaan pendidikan gitu, dalam hal sistem informasi manajemen pendidikan gitu kan. Adapun efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melibatkan pengguna sumber daya, ya kan. Nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya oleh saudara sebelah gitu kan. Adapun pengelolaan sumber daya yang secara optimal gitu kan, kualifikasi pengguna yang kuat gitu kan, dapat membantu memastikan bahwa proses-proses yang terkait dengan administrasi, pengumpulan data, dan pelaporan berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya gitu kan. Sehingga akan menjadikannya suatu lebih efisien gitu. Adapun efektivitas pengelolaan pendidikan. Efektivitas pengelolaan pendidikan berkaitan dengan pencapaian pendidikan itu sendiri, dari pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Contoh, kualifikasi pengguna yang baik dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan rencana yang strategis gitu kan. Serta dia itu dapat mencapai tujuan dari pendidikan tersebut gitu. Saya ingat di Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia gitu. Dengan hal tersebut, maka penting nih kualifikasi pengguna pendidikan yang emang harus mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan itu sendiri. Contoh kayak tadi kita sebutkan ini intinya, dari mulai pengelolaan data, terus pengelolaan administrasi, terus pengumpulan data gitu kan. Nah, itu tuh yang penting gitu kan. Terus kalau misalkan kualitas pengguna pendidikan itu rendah, bisa jadi ada kesalahan input data, terus ada yang namanya kesalahan dalam hal membaca data gitu kan, atau memahami data seperti itu gitu. Oke, sekian dari saya, thank you. Akan dilanjutkan oleh teman di samping saya yang sebelahnya ya. Baik, selanjutnya saya akan paparkan yaitu tentang peran kualifikasi pengguna memengaruhi kesuksesan SIMDIK dalam mengelola data dan informasi pendidikan. Di antaranya yang pertama, pemahaman mendalam. Jadi, kualifikasi penggunaan SIM pendidikan harus mencakup pemahaman mendalam tentang pendidikan, baik dari segi kurikulum, kebijakan pendidikan maupun praktik-praktik terkini dalam dunia pendidikan. Pemahaman mendalam tentang pendidikan adalah fondasi utama dalam peran kualifikasi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan ini dalam mengelola data dan informasi pendidikan. SIM pendidikan ini adalah alat yang penting dalam memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data pendidikan. Jadi si pengguna SIM ini harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendidikan, memiliki keunggulan besar dalam memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem ini benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lanjut, yang kedua, kemampuan teknis. Jadi pengguna SIM pendidikan harus memiliki kemampuan yang kuat dalam mengoperasikan sistem ini, termasuk pemahaman tentang basis data, analisis data, dan keamanan informasi. Kemampuan teknis ini adalah salah satu aspek utama dari peran kualifikasi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan dalam mengelola data dan informasi pendidikan
Dalam era digital yang terus berkembang, kemampuan teknis yang kuat itu adalah landasan yang sangat penting untuk memastikan SIM pendidikan berfungsi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan analisis data. Jadi kemampuan analisis data ini kualifikasi pengguna juga mencakup kemampuan untuk menganalisis data. Jadi si pengguna ini harus mencakup kemampuan untuk menganalisis data yang dihasilkan oleh SIM pendidikan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat itu adalah keamanan informasi. Dalam era digital, keamanan informasi pendidikan sangatlah penting. Pengguna SIM pendidikan harus dapat menjaga kerahasiaan dan integritas data. Pemahaman informasi adalah salah satu aspek kunci dari peran kualifikasi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM dalam mengelola data dan informasi pendidikan. Yang kelima, pemahaman terhadap kebijakan pendidikan. Jadi pemahaman terhadap kebijakan pendidikan ini, kualifikasi pengguna juga harus mencakup pemahaman yang baik terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pemahaman ini adalah aspek penting dalam peran kualifikasi pengguna informasi manajemen pendidikan juga dalam mengelola data dan informasi pendidikannya. Yang keenam, pelatihan berkelanjutan. Pengguna SIM pendidikan perlu terus-menerus menjalani pelatihan dan pengembangan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan praktek pendidikan. Yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik ini adalah aspek yang penting dalam peran pengguna SIM pendidikan, terutama ketika mereka harus berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan administrator. Yang kedelapan, kolaborasi tim. Dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan, kerjasama tim sangatlah penting. Kualifikasi pengguna harus mencakup kemampuan untuk bekerja dalam tim. Jadi kolaborasi tim ini salah satu aspek yang penting dari peran kualifikasi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan dalam mengelola data dan informasi pendidikan. Kolaborasi tim juga memungkinkan pengguna SIM pendidikan untuk menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian dalam mengelola data pendidikan. Tim yang berdiri dari anggota dengan latar belakang beragam seperti teknologi informasi, analisis data, pendidikan, dan administrasi dapat membawa sudut pandang yang berbeda terhadap pengelolaan data pendidikan tersebut. Yang kesembilan, penyesuaian dengan perubahan. Pendidikan terus berkembang. Kualifikasi pengguna data harus mencakup kemampuan untuk menyesuaikan SIM pendidikan dengan perubahan-perubahan dalam pendidikan. Yang ke-10, etika profesional. Terakhir ini, kualifikasi pengguna SIM pendidikan ini harus mencakup etika profesional yang tinggi. Mereka harus memahami pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam mengelola data dan informasi. Etika profesional dalam mengelola data pendidikan melibatkan pemahaman tentang privasi data siswa. Data pendidikan seringkali berisi informasi pribadi dan sensitif tentang siswa, seperti nama, alamat, nilai, dan catatan disiplin. Baik, materi selanjutnya itu faktor-faktor apa yang memengaruhi kualifikasi pengguna SIM dan bagaimana pemberian pelatihan
dan dukungan yang tepat dapat meningkatkan penggunaan efektif sistem tersebut. Faktor-faktor yang mengaruhi kualifikasi pengguna SIM pendidikan ini, yang pertama, pengetahuan teknis. Tingkat pengetahuan teknis pengguna memengaruhi kemampuan mereka dalam menggunakan SIM pendidikan. Jadi pengetahuan teknis ini salah satu faktor utama yang memengaruhi kualifikasi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM di Indonesia. Dalam konteks ini, pengetahuan teknis merujuk pada pemahaman pengguna tentang bagaimana SIM pendidikan bekerja serta kemampuan mereka dalam menggunakan perangkat lunak dan perangkat kertas terkait. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengetahuan teknis menjadi semakin penting untuk memanfaatkan SIM pendidikan secara efektif. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan atau institusi yang lain di Indonesia telah mengadopsi SIM pendidikan sebagai alat untuk mengelola data siswa, penjadwalan, dan administrasi sekolah. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini atau kemampuan berpikir dan memproses informasi adalah faktor penting juga terhadap memengaruhi pengguna sistem informasi manajemen pendidikan di Indonesia. Kemampuan kognitif ini mencakup pemahaman konsep manajemen pendidikan, kemampuan analisis, serta kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks SIM pendidikan, kemampuan kognitif menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan sistem ini dengan efektif. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi pengguna. Tingkat motivasi untuk mengadopsi SIM pendidikan dan berpartisipasi aktif. Motivasi pengguna adalah faktor yang sangat penting juga dalam memahami bagaimana sistem informasi manajemen pendidikan dapat digunakan secara efektif di Indonesia. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan atau melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks SIM pendidikan, motivasi pengguna dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam penggunaan sistem tersebut. Yang keempat, sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti perangkat keras dan jaringan internet yang memadai sangat penting juga. Jadi sumber daya ini merupakan faktor yang sangat penting juga. Pasalnya, bagi lembaga yang memungkinkan atau ingin menggunakan SIM pendidikan harus memiliki sumber daya yang memadai, seperti perangkat keras, jaringan internet, dan pengetahuan akan menggunakan sumber daya tersebut. Yang kelima, sosial dan organisasi. Ini yang terakhir, faktor sosial dalam lingkungan kerja dan struktur organisasi sekolah dapat memengaruhi penggunaan SIM pendidikan. Lingkungan dan budaya kerja juga merupakan faktor yang bisa dibilang harus memadai. Pasalnya, jika lingkungan toksik atau mengalami gap kultural akan menjadi turunnya performa SDM yang mengelola SIM pendidikan tersebut. Nah, pemberian pelatihan dan dukungan yang tepat itu ada 5 di dalam makalah ini. Yang pertama, pelatihan khusus. Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk meningkatkan pemahaman teknis mereka. Yang kedua, materi pendukung.
Jadi menyediakan panduan dan materi pendukung yang mudah diakses. Yang ketiga, dukungan teknis. Layanan dukungan teknis ini yang responsif dan mudah dihubungi untuk membantu pengguna ketika menghadapi masalah. Yang keempat, pemberian insentif. Mendorong partisipasi aktif dengan memberikan insentif, penghargaan, atau pengakuan kepada pengguna yang berkinerja baik. Yang kelima, evaluasi terus-menerus. Jadi evaluasi ini sangatlah penting ya. Melakukan evaluasi reguler untuk memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik. Baik, akan saya lanjutkan. Pembahasan selanjutnya di sini terkait mengapa pendidikan berbasis teknologi itu penting. Nah, perlu dipahami bahwa yang pertama, manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi adalah pendekatan yang esensial dalam dunia pendidikan modern. Teknologi informasi memungkinkan penyelenggara pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif. Manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi adalah suatu pendekatan yang tak terhindarkan dalam dunia pendidikan modern. Pada era di mana teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, perannya dalam pendidikan tidak bisa diabaikan. Poin pertama dalam diskusi ini akan menguraikan mengapa manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi sangat penting dalam transformasi pendidikan kontemporer. Nah, pentingnya manajemen berbasis teknologi informasi berakar pada sejumlah alasan yang sangat signifikan. Pertama, informasi memungkinkan penyelenggara pendidikan menjadi lebih efisien. Misalkan, dulu proses administrasi seperti pencatatan siswa atau pengelolaan data dapat memakan waktu berjam-jam harus ditulis tangan. Nah, namun dengan bantuan perangkat lunak manajemen pendidikan yang canggih, tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Ini membuka peluang untuk guru-guru staf pendidik lebih fokus pada aspek-aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Contohnya, siswa dan pendidik dapat mengakses materi pembelajaran dari berbagai lokasi tanpa adanya hambatan geografis. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan telah mengubah cara siswa dan pendidik mengakses materi pembelajaran. Misal, sebelumnya, akses fisik ke sebuah lembaga pendidikan dapat menjadi hambatan utama bagi siswa. Mereka yang tinggal di daerah terpencil, daerah konflik, atau berada jauh dari daerah lembaga pendidikan yang berkualitas, mungkin memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan. Namun, dengan pendekatan berbasis teknologi ini, hambatan geografis seperti itu dapat diatasi. Salah satu cara terbesar di mana teknologi informasi meningkatkan aksesibilitas adalah melalui pembelajaran online. Platform e-learning dan sistem manajemen pembelajaran (LSM) memungkinkan siswa untuk mengakses kursus dan materi pembelajaran dari mana saja, selama mereka memiliki koneksi internet. Nah, ini berarti siswa yang tinggal di daerah terpencil, di kota kecil, atau di negara berkembang yang sulit dijangkau dapat mengakses pendidikan berkualitas yang sebelumnya sulit dicapai. Yang ketiga, mengapa manajemen pendidikan berbasis teknologi itu penting, yaitu dapat mengurangi biaya operasional lembaga pendidikan, termasuk pengurangan kebutuhan fisik seperti ruang kelas dan buku pelajaran. Manajemen pendidikan tradisional seringkali mengharuskan lembaga pendidikan mengalokasikan dana yang besar untuk berbagai keperluan, seperti gedung kelas, peralatan, dan buku pelajaran. Nah, biaya operasional ini bisa sangat tinggi dan dapat menjadi kendala besar bagi lembaga pendidikan, terutama yang memiliki sumber daya terbatas. Namun, manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi dapat membantu mengurangi biaya-biaya ini secara signifikan. Salah satu cara utama di mana teknologi informasi membantu mengurangi biaya adalah dengan menghilangkan kebutuhan untuk ruang kelas fisik yang besar.
Dalam pendidikan berbasis teknologi, sebagian besar materi pembelajaran dapat disampaikan secara online. Siswa tidak perlu hadir di kelas yang memerlukan peralatan yang pemeliharanya pun mahal gitu ya. Ini berarti lembaga pendidikan dapat menghemat biaya sewa atau pemeliharaan bangunan fisik. Nah, mungkin itu dari pembahasan terkait mengapa pentingnya manajemen pendidikan berbasis teknologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang ketiga, mengapa manajemen pendidikan berbasis teknologi itu penting, yaitu dapat mengurangi biaya operasional lembaga pendidikan, termasuk pengurangan kebutuhan fisik seperti ruang kelas dan buku pelajaran. Manajemen pendidikan tradisional seringkali mengharuskan lembaga pendidikan mengalokasikan dana yang besar untuk berbagai keperluan, seperti gedung kelas, peralatan, dan buku-buku pelajaran. Nah, biaya operasional ini bisa sangat tinggi dan dapat menjadi kendala besar bagi lembaga pendidikan, terutama yang memiliki sumber dana terbatas. Namun, manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi ini dapat membantu mengurangi biaya-biaya ini secara signifikan. Salah satu cara utama di mana teknologi informasi membantu mengurangi biaya adalah dengan menghilangkan kebutuhan ruang kelas fisik yang besar yang dapat memerlukan biaya yang besar juga. Nah, dalam pendidikan berbasis teknologi, sebagian besar materi pembelajaran dapat disampaikan secara online dan siswa tidak perlu hadir di kelas fisik yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang mahal. Ini berarti lembaga pendidikan dapat menghemat biaya sewa atau pemeliharaan bangunan fisik. Nah, itu di antara tiga itu, mengapa manajemen pendidikan berbasis teknologi itu sangat penting, tadi sudah dijelaskan. Jadi, manajemen pendidikan berbasis teknologi ini sangat penting dan bisa sangat bermanfaat bagi lembaga pendidikan tersebut, lembaga pendidikan yang menjalankannya. Mungkin penjelasan dari saya sekian, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya. Insya Allah saya akan membahas tentang pengaruh kualifikasi pengguna terhadap implementasi sistem informasi pendidikan dalam beberapa lembaga pendidikan dan apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, implementasi sistem informasi manajemen pendidikan atau kita bisa singkat SIM pendidikan dalam berbagai lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualifikasi pengguna yang terlibat dalam penggunaan sistem tersebut. Kualifikasi pengguna termasuk tingkat pendidikan dan pemahaman teknologi memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana SIM pendidikan dapat berfungsi secara efektif. Jadi harus diadakan kualifikasi pengguna agar SIM pendidikan itu dapat berfungsi secara efektif. Nah, kualifikasi pengguna yang tinggi dapat meningkatkan pemanfaatan SIM pendidikan. Seorang pengguna yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan manajemen pendidikan akan lebih mungkin dapat mengoptimalkan sistem tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dia punya kemampuan dalam bidang teknologi dibarengi dengan kemampuannya dalam manajemen pendidikan, maka akan bisa meningkatkan kualitas daripada SIM pendidikan atau sistem informasi pendidikan tersebut. Selain itu, kualifikasi pengguna juga dapat mempengaruhi keberlanjutan SIM pendidikan dalam jangka panjang. Pengguna yang terampil dalam teknologi lebih mungkin dapat mengatasi masalah teknis,
melakukan pemeliharaan sistem, dan mengembangkan fitur-fitur tambahan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Ini dapat memastikan bahwa SIM tetap relevan dan efektif dengan waktu yang lebih lama. Nah, kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM pendidikan adalah sebuah platform atau sistem yang bertujuan untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi dalam proses pendidikan dalam pengembangan beberapa hal yang penting perlu diperhatikan. Yang pertama adalah integrasi data, yang kedua adalah analisis data, yang ketiga adalah kemudahan akses, yang keempat adalah keamanan data, dan yang kelima adalah pengembangan keberlanjutan. Nah, integrasi data itu SIM pendidikan harus mampu mengintegritaskan data dari berbagai sumber seperti data guru, kemudian data siswa, data kurikulum, dan administrasi sekolah. Nah, analisis data. Salah satu keunggulan SIM pendidikan adalah kemampuannya untuk menganalisis data pendidikan seperti hasil ujian, kehadiran siswa, dan kinerja guru. Kemudian yang selanjutnya kemudian akses. Jadi SIM pendidikan harus mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Kemudian keamanan data penting untuk menjaga keamanan data pribadi siswa. Dan yang terakhir adalah keberlangsungan pendidikan harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.